Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikra Fuzia dari kelas 11F. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua materi dari bab 4 statistika, yaitu regresi linear dan analisis korelasi. Berikut adalah videonya. Regresi linear adalah metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat dalam bentuk persamaan garis. Variabel bebas atau X disebut juga variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Sedangkan variabel terikat atau Y disebut juga variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel. Yang kedua untuk mencari pola dalam data, dan yang ketiga untuk memprediksi nilai berdasarkan pola tersebut. Dalam situasi darurat, setiap pengendara mobil membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk merespon dengan menginjak rem. Jarak yang ditempuh mobil sejak munculnya situasi hingga pengemudi mulai menginjak rem disebut jarak reaksi. Tabel berikut ini menunjukkan data jarak reaksi mobil berdasarkan berbagai kecepatan laju kendaraan. Tentukan persamaan regresi garis lurusnya. Nah, di tabel ini diketahui mobil kecepatan dalam kilometer per jam juga jarak reaksi dalam meter. Mobil A kecepatannya itu 20 dengan jarak reaksi 4,1. Mobil B kecepatannya 30 dengan jarak reaksi 6,2. Mobil C kecepatannya 40 dengan jarak reaksi 8,3. Mobil D kecepatannya 50 dengan jarak reaksi 10,1. Mobil E kecepatannya 60 dengan jarak reaksi 12,4 dan mobil F kecepatannya 70 dengan jarak reaksi 14,5. Nah, selanjutnya karena kecepatan mempengaruhi jarak reaksi, maka kecepatan adalah variabel independen, yaitu variabel X, dan jarak reaksi yaitu variabel dependen atau variabel Y. Selanjutnya kita mengkalikan X dengan Y untuk mendapatkan hasil XY dan mempangkatkan X untuk mendapatkan hasil X pangkat 2. Lalu kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasil sigma X 270, sigma Y 55,6, sigma XY 2864, dan yang terakhir sigma X pangkat 2 yaitu 13.900. Nah, selanjutnya sekarang kita mencari nilai B dengan rumus B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Lalu dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Nah, sekarang kita masukkan angka-angka yang tadi sudah kita dapatkan sehingga mendapatkan hasil 0,20. Jadi nilai B di sini adalah 0,20. Nah, setelah mencari nilai B tadi, sekarang kita mencari nilai A dengan rumus A sama dengan Y bar dikurangi BX bar. Yang pertama, kita mencari nilai Y bar terlebih dahulu, yaitu sigma Y dibagi N sama dengan 55,6 dibagi 6, yaitu 9,2. Selanjutnya mencari nilai X bar, yaitu sigma X dibagi N sama dengan 270 dibagi 6, yaitu 45. Sehingga A sama dengan Y barnya tadi itu kan 9,2 dikurangi nilai B tadi 0,20 dikali nilai X bar yaitu 45. 0,20 kali 45 itu 9, sehingga 9,2 dikurangi 9 adalah 0,2. Jadi nilai A-nya adalah 0,2. Langkah terakhir yaitu memasukkan angka ke dalam rumus Y topi sama dengan A ditambah BX. A-nya tadi itu 0,2 ditambah B 0,20 lalu X. Jadi model regresinya adalah Y topi sama dengan 0,2 ditambah 0,20 X. Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur dan menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan ini bisa bersifat positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Korelasi tidak membuktikan sebab akibat, tetapi menunjukkan ada atau tidak adanya keterkaitan. Berdasarkan arah hubungannya, ada 3, yaitu korelasi positif. Jika satu variabel naik, maka variabel lainnya juga ikut naik. Contohnya, semakin sering berolahraga, maka semakin tinggi tingkat kebugarannya. Yang kedua, yaitu korelasi negatif. Jika satu variabel naik, variabel lainnya turun. Contohnya, makin lama waktu bermain HP sebelum tidur, maka kualitas tidur biasanya semakin menurun. Yang ketiga, tidak ada korelasi. Jika perubahan satu variabel tidak mempengaruhi variabel lainnya.
Contoh, ukuran sepatu dan nilai matematika. Tujuan analisis korelasi yang pertama, mengetahui arah hubungan antar variabel, apakah hubungan tersebut positif atau negatif. Yang kedua, menilai kekuatan hubungan antar variabel, lemah, sedang, atau kuat. Dan yang terakhir, memberikan gambaran awal tentang keterkaitan dua data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Koefisien korelasi, nilai yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antara dua variabel, biasanya dilambangkan dengan R kecil untuk rumus Pearson. Dibagi menjadi 3, yaitu jika R sama dengan 1 berarti hubungan kuat, jika R sama dengan negatif 1 berarti hubungan lemah, dan jika R sama dengan 0 berarti tidak ada hubungan linear antara dua variabel. Nah, untuk mengetahui seberapa kuat hubungan, kita bisa menggunakan rumus Pearson. Berikut contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya kita bisa gunakan contoh soal yang sama seperti pada contoh sebelumnya di materi regresi linear, namun di sini bedanya kita tambahkan Y kuadrat. Setelah itu kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasil sigma Y kuadrat sama dengan 590,16. Setelah itu kita bisa masukkan angka-angka yang tadi sudah kita dapatkan ke dalam rumus di samping ini, sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu 2172 dibagi dengan 2172 sama dengan 1. Jadi kesimpulannya adalah koefisien korelasinya yaitu 1 atau positif. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.